Kita akan perhatikan firman Allah yang terpilih dari surat Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat 8. Surat Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat 8. Ini mimbar hampir sama tinggi dengan saya ya. Luar biasa. Dari semua mimbar yang pernah saya ketemu, ini salah satu yang cukup mengancam sebenarnya. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu jemaat, perhatikan ayat di layar. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Beri tepuk tangan bagi firman Tuhan yang luar biasa pada malam ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi shalom. Mana tepuk tangannya yang paling meriah luar biasa? Udara dingin tidak menghambat kita untuk bersuka cita saat memuji Allah tadi. Dan juga udara dingin tidak mengganggu konsentrasi saya dan Bapak Ibu. Amin. Saat firman Allah disampaikan, sebab firman adalah kekuatan Allah yang Allah berikan bagi kita. Firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita, saudara-saudara. Bagi orang-orang muda Kesetnana, Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman-Mu, firman-Nya Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun di daerah ini sudah biasa mendengarkan Injil, tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu jemaat, ada satu sifat manusia yang diceritakan oleh Alkitab dari awal penciptaan manusia sampai hari ini. Sifat yang sangat berbahaya berkaitan dengan mendengar firman Allah. Sifat itu apa Bapak Ibu jemaat? Orang suka lupa setelah dengar firman Allah. Adam dan Hawa bukan belum dengar firman Allah, sudah dengar firman Allah. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Tuhan kasih ingat mereka bilang begini, perhatikan ayat ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Terus? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu di pasal 2. Satu pasal setelah itu, setan datang melalui ular. Jadi ular itu bukan setan. Ular itu binatang yang dipakai setan. Jadi Tuhan pakai apa? Setan juga mau pakai itu, saudara-saudara. Ya, Tuhan cipta ular, tapi di sisi lain setan juga pakai ular menjadi alatnya. Di bagian lain Tuhan yang pakai ular. Bapak Mama pernah dengar Tuhan pakai ular? Iya, di Bilangan 21 itu di ayat 5 Israel bikin dosa. Dosanya apa? Dosa berkata-kata melawan Allah, berkata-kata melawan Musa, menghina atau memprotes jalan Tuhan. Karena mereka tidak mau lewat padang gurun. Tuhan pilih padang gurun, mereka tidak mau. Mereka bilang nanti kami mati di padang gurun. Lalu mereka menghina roti dari sorga atau mana sorgawi. Mereka bilang mereka muak terhadap makanan itu. Dan akhirnya Allah pakai ular hukum mereka. Perhatikan, Bilangan 21 ayat 5 bilang begini. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ini Israel nih, kepala batunya minta ampun. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ya. Supaya kami mati di padang gurun ini? Ya. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Di ayat 5 ini saudara-saudara, dosa-dosanya sudah nyata. Lalu mereka hina berkat Tuhan, bilang apa? Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Makanan hambar yang dimaksud itu mana dari sorga? Roti dari sorga, hina berkat Allah. Berkata-kata melawan Allah, berkata-kata melawan Musa, protes padang gurun, hina mana? Maka ayat 6, Tuhan suruh, Tuhan perintah ular fadok dong satu-satu. Perhatikan ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Garis bawahi, Tuhan menyuruh ular-ular. Saudara lihat, Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Amin.
Dalam kasus Yunus dia perintahkan ikan, telan Yunus ketika Yunus lari dari pelayanan. Ya, dalam kasus 10 tulah di Mesir, dia pakai lalat, dia pakai belalang, dia pakai nyamuk. Sekarang dia pakai ular. Dia berkuasa atas semua. Termasuk dia bisa pakai angin. Makanya seroja kemarin. Ya, disoe kena atau tidak? Tidak. Kena. Kami di Kupang hancur-hancuran itu. Kira-kira itu siapa yang berkuasa? Tuhan Allah. Mana ada satu bencana di satu kota atau satu negeri di luar kendali Allah. Semua karena Allah. Amos 3 ayat 6. Ayat itu menjelaskan bahwa tidak ada malapetaka terjadi di satu kota kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Perhatikan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Betul. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Iya. Adakah terjadi malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sodom dan Gomora hancur. Tuhan yang buat. Air bah hantam semua orang zaman Nuh. Tuhan yang buat. Apalagi yang Tuhan tidak buat. Bahkan kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi ketika sejarah mencatat Jenderal Titus datang kasih hancur Yerusalem, itu juga sudah dinubuatkan oleh Allah. Tapi kalau ada satu daerah yang orang-orangnya mencari Tuhan, maka percaya daerah itu lolos dari bencana. Saudara mau TTS lolos dari bencana? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan melawan Tuhan, jangan protes Allah, jangan protes hamba Allah, jangan protes jalan Allah, dan jangan protes berkat-berkat Tuhan. Apalagi kalau bicara timur, tengah, selatan, Soe, Keset, Nana dan sekitarnya. Masih ingat peristiwa 1965? Peristiwa apa? Air berubah jadi anggur. Sekarang air jadi anggur atau jadi sopi? Artinya bahwa, Bapak Ibu jemaat dengar, artinya bahwa di daerah ini Tuhan bikin mujizat, banyak hamba Tuhan, Tuhan pakai dari daerah ini, dari tanah timur. Tapi apakah di sini ada pertobatan sejati? Bapak Mama paling tahu. Kalau saya tanya pertobatan sejati, periksa diri kita masing-masing. Karena tema yang saya angkat malam ini adalah pertobatan atau pemulihan sejati. Sebab ternyata sekalipun Israel banyak melihat mujizat, TTS banyak melihat mujizat, Pulau Timur banyak melihat mujizat, NTT banyak melihat mujizat. Tapi kita harus jujur, banyak penghuni penjara agama Kristen. Yang perkosa juga agama Kristen, yang pencuri juga agama Kristen, yang korupsi juga agama Kristen, yang pelakor juga agama Kristen, yang pebingkor juga agama Kristen. Itu menyedihkan, padahal mujizat di mana-mana. Ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mengecam daerah-daerah yang sekalipun banyak terjadi mujizat, tapi tidak ada pertobatan. Yesus bilang nanti di akhir zaman penghukuman Sodom dan Gomora lebih ringan dari kota-kota yang sudah dengar firman, sudah lihat mujizat, tapi tidak bertobat. Perhatikan Matius 11 mulai ayat 20. Bapak Ibu dengar, saya khotbah. Kalau saya yang khotbah Bapak Mama, saya bisa mungkin bersama tim kami berusaha mengkhotbahkan firman. Kami bisa bikin lucu, kami bisa main lawak, kami bisa bikin apa saja untuk memuaskan emosi Anda. Tapi itu hanya sentuh pada emosi. Kami tidak mau sentuh emosi Anda. Kami mau sentuh roh Anda. Kami mau sentuh jiwa Anda. Supaya terjadi pertobatan atau pemulihan sejati. Lihat ini ayat. Terjadi banyak mujizat, tapi tidak bertobat. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat. Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun paling banyak dia melakukan mujizat. Kota apa saja? Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, ya, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Betul. Tapi terus, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tirus dan Sidon itu wilayah di luar Israel. Yang non-Israel saja, kalau ada mujizat berarti sudah bertobat. Tapi yang Israel asli kok tidak bertobat, padahal banyak lihat mujizat. Ternyata kebiasaan mereka kepala batu, meremehkan anugerah Allah. Itu mulai dari zaman Musa, zaman Elia, zaman Elisa, zaman Daud, sampai zaman Tuhan Yesus. Terus,
Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Ya. Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Iya, karena tidak ada pertobatan tadi terus. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, Ya. kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Terus, Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. iya, makanya kekasih Tuhan di daerah seperti ini, ya, yang dari lahir kita semua sudah agama Kristen, Injil sudah masuk berabad-abad di sini. Tapi kalau tidak ada pertobatan, dengar baik-baik. Saya datang bicara apa adanya pesan Tuhan. Saya bicara apa adanya firman Allah bagi kita semua. Tanpa kecuali bahwa Tuhan mau ada pertobatan sejati terjadi di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang hadir pada malam ini. Makanya nats pembuka yang kita baca pada malam ini, saudara-saudara, itu salah satu ayat yang bicara tentang pertobatan sejati, saudara-saudara. Siapa yang bertobat? Di dalam ayat itu, pengalaman siapa itu? Itu adalah pengalaman Paulus. Paulus itu orang Israel asli, orang Ibrani asli. Ikut tradisi-tradisi Israel, tuntutan hukum Taurat. Dia ikut sampai detail-detail. Disunat pada hari ke-8. Bahkan dia adalah orang Farisi. Dia berusaha mentaati hukum Taurat. Dan dia berkata, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak ada cacat, saudara-saudara. Saudara pernah lihat itu? Yang dia katakan dalam Filipi pasal 3, ayatnya yang keempat dan seterusnya. Paulus bilang begini, jemaat terkasih. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah yang dimaksudkan adalah kebiasaan-kebiasaan, ritual-ritual Yudaisme, kebiasaan-kebiasaan agama Yahudi. Dia bilang orang Israel yang lain kalah, saya lebih dari mereka. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku lebih lagi, apa kelebihannya? Disunat pada hari ke-8. Disunat pada hari ke-8, itu Israel banget. Bahkan Yesus sendiri disunat pada hari ke-8. Karena itu Tuhan suruh mulai dari Abraham sampai seterusnya. Terus Dari bangsa Israel. dari bangsa Israel, Dari suku Benyamin. dari suku Benyamin, Orang Ibrani asli. orang Ibrani asli, Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Farisi. Saudara lihat, ini kelebihan luar biasa. Israel, suku Benyamin, Ibrani asli, orang Farisi asli. Dan zaman itu mereka aniaya orang, bunuh orang, itu dianggap berbuat bakti kepada Allah. Apalagi kalau orangnya tidak sealiran dengan mereka, tidak satu agama dengan mereka, tidak satu paham dengan mereka, tidak satu doktrin dengan mereka. Mereka bunuh orang-orang itu. Mereka sangka mereka berbuat bakti kepada Allah. Ini yang Paulus lakukan. Makanya setelah dia bunuh orang pun, dia berkata, Aku tidak ada cacat. Bayangkan, bunuh orang tapi bilang tidak ada cacat. Perhatikan. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Penganiaya jemaat, tapi bilang tidak bercacat. Jadi sekalipun Paulus mengakui kelebihan-kelebihannya, tapi sebenarnya ini adalah kelebihan-kelebihan yang disalah mengerti, bahkan ditunggangi oleh setan. Dan Tuhan Yesus sudah menubuatkan itu jauh-jauh hari. Bapak Ibu jemaat, sebelum Tuhan Yesus menderita, mati, bangkit, naik ke sorga, Tuhan Yesus sudah nubuat kepada para pendengarnya. Dia berkata apa? Nanti akan datang waktunya, ada orang yang menganiaya kamu, membunuh kamu, tapi dia menyangka, garis bawahi kata ini, menyangka dia berbuat bakti kepada Allah. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mungkin hanya tahu Allah, tapi tidak tahu jalan menuju Allah. Allah cuma satu, jalan menuju Allah cuma satu, yaitu melalui siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Karena Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Makanya Yesus bilang begini dalam Yohanes 16 mulai ayat 1. Bapak Mama perhatikan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, Yap. supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi saudara yang ikut Yesus sungguh-sungguh, ikut aturan Yesus, pakai hukum kasih, jangan kecewa. Kadang-kadang kita dikucilkan, kadang-kadang kita dihina, kadang-kadang kita dimaki, bahkan mungkin bisa dibunuh. Lalu dikatakan, Kamu akan dikucilkan. Ya. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu. bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu. Yesus sudah nubuatkan ini dan ini dilakukan oleh Paulus. Dan sampai hari ini pun masih ada orang yang berteriak Allah tapi bunuh orang. Darah orang yang tidak seagama dengan mereka, mereka anggap halal. Bukankah ini ditunggangi setan? Ya, pasti ditunggangi setan. Perhatikan. Kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Iya, bunuh orang tapi bilang ini demi Allah. Mana ada bunuh orang demi Allah? Makanya beda dengan apa yang Kristus ajarkan. Doakan musuhmu, ampuni musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Tak usah balas jahat dengan jahat, sebab pembalasan adalah hak Tuhan.
Kenapa mereka model begitu? Lihat ayat selanjutnya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Itu masalah. Mereka berbuat demikian. Tidak kenal Bapa, tidak kenal aku. Nah itu yang Paulus lakukan dulu. Aniaya jemaat, bunuh orang, dan lain sebagainya. Tapi merasa aku tidak ada cacat. Anda lihat ini. Hari-hari ini gampang sekali orang berteriak Allah. Tapi hatinya penuh kebencian. Berteriak Allah, tapi hatinya penuh dengan dendam. Berteriak Allah, tapi punya rancangan-rancangan jahat. Saudara tahu, kalau orang suka panggil Allah, berdoa nama Allah, tapi dia benci A, benci B, benci C. Orang itu dia pikir Tuhan Allah dengar dia. Tidak. Mazmur 66 ayat 18, kalau tidak salah. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak dengar. Ini buat kita semua yang ada di sini ya. Kalau ada niat jahat di hati, berdoa sampai mati, Tuhan tidak dengar. Saya khotbah di kantor Bupati TTS ini. Baru saya pernah didatangi oleh beberapa oknum pejabat yang ternyata tuh korupsi. Tapi minta didoakan supaya bebas. Tidak bisa. Korupsi na bebas. Langsung saya bilang begini, Pak Bupati, Pak Tahun saksi Pak Om Epi tahu. Waktu itu saya pergi melakukan itu, Bapak Epi belum Bupati. Dan beliau hafal betul peristiwa itu. Saya bilang saya tidak mungkin meminta Tuhan berbelas kasihan. Padahal jelas-jelas kita makan uang haram. Tidak bisa. Sudah masuk saya dulu toh. Amin. Karena saya lihat banyak yang korupsi itu. Kalau belum kena tangkap, tidak hormat firman. Tapi suka kena tangkap, kuat berdoa. Kuat baca Alkitab. Sampai hafal ayat. Bahkan pimpin renungan. Kalau dia masuk lebih lama, lagi keluar dia buka gereja. Maksud saya adalah Bapak Mama, kalau ada niat jahat, doa Tuhan tidak dengar. Ada lagi yang berselingkuh tapi bawa dalam doa. Ini orang pun laki, dia orang pun bini, tapi bawa dalam doa. Kiranya Tuhan buka jalan, buka selalu maka. Kan ini doa yang hawa nafsu, mana Tuhan dengar model begitu. Yakobus 4 ayat 3, dengar dulu Bapak Mama. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Itu, kamu berdoa tidak terima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah di mana? Ini dia pun salah ini. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya, lu minta hawa nafsu. Lihat istri sendiri kurang selera, teman pun dia selera mau mati. Sambil bilang Tuhan Indomie seleraku. Dia pemalas yang lurus, dia mau yang mie. Haleluya. Lalu kau mau Tuhan kasih kau, tidak bisa. Hidup bersahabat dengan dunia, hidup jahat, tapi berharap doa Tuhan dengar. Yang korupsi harusnya berdoa bilang begini, Tuhan ampuni dosa aku dan kuatkanlah aku ketika aku dinyatakan bersalah. Lalu aku masuk penjara, kuatkan aku menjalani proses itu. Dan Tuhan tolong supaya nanti aku bebas, nah aku tidak foil lagi. Amin. Itu doa yang benar. Bukan Tuhan, jauhkanlah semua ini sebab ini adalah salib. Hoi. Kau mengerti salib atau tidak? Salib itu Bapak Mama dengar saya jelaskan dengan kalimat sederhana. Pikul salib artinya menderita karena taat Kristus. Ulang. Pikul salib artinya menderita karena taat siapa? Iya. Contoh, dengar khotbah udara dingin agak menderita, tulang mulai ngilu, ingus mulai meleleh. Itu salib. Amin. Ini salib. Apalagi setelah dengar, sudah dengar dingin-dingin, suhu model begini, cuaca model begini, pulang harus taat lagi. Salibnya semakin nyata. Amin. Dalam hidup kita. Pulang KKR, salam di rumah, salam. Ada anggota keluarga yang belum bertobat dan tidak hadir ini malam. Kau bilang salam, dia bilang makan lupa salam. Itu salib. Amin. Pasang sama kayak orang gila sako di lapangan, angkat tangan, rentangkan tangan, lancang depan.
Dong pikir katong gila, dong lupa saudara-saudara bahwa kita sedang melakukan yang terbaik. Sebab Alkitab berkata, biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan, Allah Israel, Allah semua umat manusia. Dia bertahta di mana? Di atas. Puji-pujian umatnya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Amin. Suka begitu tuh. Kita omong salam, dia makan lupa salam. Sadiki na salam. Jangan sampai lu mau naik antero. Itu baru salib. Kalau saudara minum mabok, isap rokok, paru-paru, pizza, lambung, lubang, bukan salib. Salib dari mana? Kau cek rokok, cek mabok, isap rokok, minum mabok, sakit paru-paru dong hitam semua. Pergi dokter bilang, ini alat su canggih, ma papu isi dalam gelap sampai tidak ada beli apa-apa. Itu gara-gara apa? Aisbar bilang, mama bapak periksa ternyata salib. Salib lu pun nenek moyang pun salib. Itu bukan salib, itu sial. Amin. Bisa bedakan salib dan sial. Puji Tuhan. Iya, salib dari mana itu? Kalau ada ibu-ibu memberitakan Injil lalu kena cuci maki bahkan kena tempeleng, itu salib. Kenapa kena tempeleng, ma? Bet ajak sandong paduan suara dong, bet cabut lu pun rambut keriting di akar-akar. Padahal kita ajak baik-baik. Itu salib. Tapi kalau ada ibu-ibu datang mandi darah, karena ada beberapa ibu karoyok dia berhantam di haken 12 cm di sini, gara-gara kau ganggu orang pulaki. Orang pulaki tidur dia WA dan jam 2. Hoi berin dulu pun kumis. Hello. Lu pikir itu kumis pagar kelurahan? Orang pulaki pun kumis, dia pembini yang gunting. Lu karena ya ini mana saya lihat ada bapak-bapak yang gunting kumis sendiri. Tapi ada yang dia pembini yang gunting. Bang tua boleh gunting capek berlu yang aku rindu. Dia pun tajam tuh kalau kena ke jarum. Yang rindu laki orang, coba lambaikan tangan. Tapi di keset anak-anak baik semua. Ibu-ibu di sini baik, nona-nona di sini baik. Amin. Jadi tidak bisa kita berdoa, tapi ada hawa nafsu, ada maksud jahat, ada hidup duniawi. Karena kehidupan yang duniawi, bapak mama kakak adik saudaraku, di keset nana ini dengar baik. Kehidupan duniawi itu adalah sikap untuk bermusuhan dengan Allah, bertentangan secara tajam dengan Allah. Makanya Yakobus 4 ayat 3 dia lanjutkan dengan Yakobus 4 ayat 4. Dia bilang begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Dia pakai kata asli. Orang-orang tidak setia minta maaf. Dia pakai kata pelacur perempuan. Pelacur perempuan tuh tahu toh? Dia segala cuaca. Semua dia mau fadok habis. Pak RT juga dia ganggu, Pak Desa juga dia ganggu, Pak Kadis dia ganggu, Ketua Rayon juga ganggu, oi. Terus? Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Persahabatan dengan dunia adalah apa? Permusuhan dengan Allah, saudara-saudara. Terus? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, engkau dengar? Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Beranikah engkau bermusuhan dengan Allah? Musuh dan keluarga kita setengah mati. Ada yang memang coba bakincang sampai di anak bilang, mama damai dan tanta sudah. WA tanta di Molo Utara. Sudah kau Natal dulu. Ini masih Oktober dulu bilang WA Desember. Mama kalau mama mati November. Mama ketahu-tahu sah. Anak kalau usul badame Oktober, badame sudah. Jambil Natal sah. 16 November berita duka di radio. Telah mati dengan meronta-ronta. Kan biasa mati dan tenang, ma ini meronta-ronta. Karena cok nasi tak salah tusuk jari di cok, meronta-ronta. Bapak mama,
Walaupun Timur Tengah, Selatan, Kesenana dan sekitarnya adalah kantong Kristen, tapi saya sebagai manusia yang tidak maha tahu, saya tidak tahu siapa Kristen benar dan siapa Kristen tidak benar, siapa Kristen sahabat Allah dan siapa Kristen musuh Allah. Saya tidak tahu. Tapi harapan saya, sepanjang KKR 2 malam, sepanjang firman Allah disampaikan, Papa Mama, kita boleh ketawa supaya jangan terlalu tegang, kita boleh ketawa supaya suasana jangan terlalu membosankan. Tapi pesan saya adalah, tetap beri perhatianmu, periksa dirimu masing-masing. Berkali-kali saya ingatkan semua orang yang mendengar khotbah saya bilang terimalah firman Allah bukan sebagai kaca spion, tapi terimalah firman Allah sebagai cermin. Spion pakai lihat orang. Mengerti ya? Kalau Bapak Mama naik motor, naik auto, spion lihat orang. Makanya ketika kita khotbah, cocok dengan kanan luar. Nih pas memang dia memantu biar kau dia kena. Pas. Bapak Mama, dengar dulu. Anda tidak akan mengalami pertobatan sejati. Anda tidak akan mengalami pemulihan sejati kalau dengar khotbah bilang, ini cocok dengan Om, cocok dengan Tante, cocok dengan Pak Kades, cocok dengan Pak Kapolsek, cocok dengan Babinsa. Cocok dengan kau kapan? Dengar firman itu cermin. Cermin itu pakai loti diri. Mama-mama yang suka make up. Masa make up di sini lihat cermin di sini, baru kaca puku di sana. Itu keluar pikir tentara Vietnam hitam semua. Asedo dia gosok di bibirnya. Sebegitu kas lewat separuh kas coret di gigi 2. Karena apa? Tidak loti diri. Tapi kalau bercerminkan enak toh. Cabu alis curata bagus. Nah, kalau lihat pilihan cabu di lain, lihat begini botak sebelah. Biar kau rasa. Maka sebagai hamba Tuhan Yesus, saya ingatkan Bapak Mama sekalian malam ini, saat firman Allah disampaikan, pakai itu sebagai cermin. Lihat dirimu, di mana letak kejatuhanmu, di mana letak kegagalanmu, di mana yang harus ditingkatkan, di mana yang harus diperbaiki. Sebab Yesus datang tidak cari orang benar, tapi cari orang berdosa yang rendah hati dan berkata, khotbah itu untukku, poin itu pas dengan aku, ayat-ayat itu tidak meleset, itu pas dengan pergumulan rumah tanggaku, pas dengan pergumulan pekerjaanku, pas dengan pergumulan masa mudaku, pas dengan pergumulanku sebagai majelis yang melayani. Kenapa saya omong majelis? Karena saya tidak tahu di keset Nana, di Klasis, Molo apa ini. Barat. Saya tidak tahu. Tapi banyak majelis jahat di tempat lain. Majelis tapi pemabuk. Majelis tapi pencuri. Majelis tapi selingkuh. Majelis tapi di handphonenya ada Alkitab. Tapi ada video porno. Kalau di sini ada. Tuhan ini malam mau tolong engkau. Lebih baik engkau datang ketika dengar khotbah ini. Daripada engkau munafik panggil Allah saat engkau koma di rumah sakit dan selang infus keliling engkau. Atau engkau mesti beberapa minggu masuk di rumah sakit kemoterapi karena tumor. Hati-hati. Banyak majelis jahat. Pakai stola duduk di muka. Tapi swangi. Di sini tidak ada. Maka lu ada cuma maju kok koton 2 foto. Pada posting foto dan swangi satu. Apa kau majelis pimpin renungan mari swangi orang. Bulan purnama dia duduk matono. Kau tak pikir mau gestra ke sepeda. Dia bikin posisi ke jemping. Cek begini dan swangi. Dia kalau menyanyi di gereja dia pun suara paling besar. La 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 la. Dia swangi sudah paling besar. Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Maka malam ini di bawah tema pertobatan atau pemulihan sejati, saya rindu keset Nana dilawat oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Memang kalau bicara pertobatan, orang kadang mau, kadang tidak mau, dan lebih banyak yang tidak mau karena dia pikir, wah kalau sudah bertobat nanti tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak bisa senang-senang lagi. Kalau sudah bertobat akan kehilangan teman, dijauhi oleh orang, baik keluarga, baik teman kantor, orang akan anggap kami orang aneh dan lain sebagainya. Memang betul, itu benar. Tapi apakah gara-gara itu kau tidak mau menyerahkan diri? Padahal engkau pernah mendengar firman Allah yang berkata apa?
Kalau ada satu orang bertobat, seisi surga bersuka cita. Mungkin tetangga tidak suka cita, keluarga tidak suka cita, kawan-kawanmu di Keseknana tidak suka cita. Tapi di surga, Bapa, Anak, Roh Kudus, malaikat-malaikat, para nabi, mereka bersuka cita. Kalau ada di Keseknana yang membuat keputusan, menyerahkan diri dan berkata, Tuhan, aku orang kotor, aku orang berdosa, tapi aku percaya hanya Engkau yang bisa terima aku apa adanya. Aku percaya hanya Engkau yang bisa merubah aku. Aku percaya di dalam Engkau aku ciptaan baru. Yang lama pasti berlalu, sesungguhnya yang baru pasti datang. Berapa banyak yang rindu itu? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus, seorang Israel yang sangat jahat, menganggap dirinya benar dan menganggap Yesus sebagai sekte. Bahkan dia pernah melawan Kristus. Di bagian yang lain, dalam satu tulisan di surat Timotius, 1 Timotius 1 ayat 13, perhatikan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Iya, aku seorang penganiaya, aku seorang ganas. Saudara lihat itu ayat. Ini penganiaya dan ganas. Saya sedang mencari bagian firman Allah di mana Paulus bersaksi bahwa dia sangat membenci nama Tuhan Yesus. Di dalam kesaksiannya di pengadilan, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul, tunggu ya, ayat ini jelas sekali bahwa Rasul Paulus sangat-sangat membenci Tuhan Yesus Kristus. Aduh, ini di Kisah Para Rasul pasal berapa tuh? Ada tim yang ingat? Tolong kasih dengan keras, bagaimanapun dengan keras. Aku pernah melawan nama itu, Yesus dari Nazaret. Artinya Paulus memang benar-benar orang Israel yang sangat jahat, saudara-saudara. Tetapi kemudian diubahkan oleh Tuhan sendiri. Saya lupa ayatnya. Itu konfirmasi bahwa dia memang sangat-sangat jahat. Tetapi Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, berbelas kasihan kepada dia. Makanya di ayatnya yang ke-15, perhatikan. Jadi jika aku terlambat, sudahlah. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Betul. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dan saudara tahu, dalam perjalanan dia ke Damsyik, Tuhan Yesus menjumpai dia. Dan perjumpaan dengan Yesus itu sungguh-sungguh menjadi perjumpaan terindah bagi Rasul Paulus. Tuhan merestorasi hidupnya, Tuhan mengubahkan hidupnya. Dia menjadi ciptaan baru, saudara-saudara. Makanya di pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul, maksud saya Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 itu, inilah tanda kalau orang sudah benar-benar bertobat atau mengalami pertobatan sejati. Saudara lihat ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Amin, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Terus Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. ya, Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. ini yang namanya berubah. Kalimat kuncinya begini, tanda kalau Bapak Ibu dan jemaat uji sendiri-sendiri. Saya sudah bilang ini cermin, bukan spion. Tanda orang bertobat itu apa? Ada perbedaan dulu dengan sekarang. Ya, ada perbedaan dulu dengan sekarang. Dulu Paulus sangat benci Yesus. Sekarang dia sangat cinta Yesus. Dulu Paulus sangat benci ajaran Tuhan. Sekarang Paulus sangat suka menyebarkan ajaran Tuhan. Dulu Paulus sangat membenci gereja, bahkan mau menghancurkan gereja. Tapi sekarang Paulus sangat suka merintis, bahkan membangun gereja. Itu perubahan jelas. Saya dengar kesaksian Yusuf Roni. Dulu bakar gereja, sekarang buka gereja jadi pengkhotbah. Saya dengar kesaksian Pak Saifuddin Ibrahim, paling benci gereja, akhirnya jadi cinta gereja. Saya pernah dengar kesaksian bahkan mantan teroris yang sangat benci Yahudi, sangat benci Kristen, tapi sekarang sangat cinta Kristen. Itu bertobat. Amin. Jadi kalau Bapak Mama bilang kita bertobat, cek dulu dan sekarang. Ya tentu memang ada dulu dan sekarang yang aneh ya. Dulu baik, sekarang jahat. Nah, ini bukan bertobat, ini memang setan.
Makanya lebih baik mantan penjahat jadi pendeta daripada mantan pendeta jadi, karena ada mantan pendeta jadi penjahat. Enak ya kalau orang bersaksi, dulu saya penjahat, saya nakal, sekarang saya pendeta. Dulu saya nakal, saya jahat, sekarang saya majelis. Keren. Dulu saya nakal, saya jahat, sekarang saya tergabung dalam persekutuan doa, menginjil KPI kiri kanan. Keren. Daripada dulu saya KPI keliling, sekarang saya ini ke PKI. Dulu dia KPI, masa sekarang dia PKI. Saya omong-omong PKI ini kan organisasi terlarang itu yang dulu. Tapi karena sering diomongin di Indonesia, dulu istilah KPI pertama muncul itu tahun 1996. KPI sebenarnya sudah ada lama, tapi mulai membesar di dalam Gemit itu. Itu tahun 96 bikin kegiatan di Gemit Immanuel Oepura. Saya rumah di belakang Immanuel Oepura, beta Oepura. Dia beta ABG, anak belakang gereja. Saudara, itu hamba Tuhan orang persekutuan doa malam KPI, tapi dia kan istilah baru, terlalu semangat. Bapa di surga, kami buka malam PKI ini dalam nama Yesus. Biar malam PKI ini dia ulang kali ada 6 kali kok PKI pada KPI, kebaktian penyegaran iman. Bukan. Saudara, jangan bilang sudah bertobat tapi tidak ada perubahan. Perubahan yang saya maksudkan adalah dari jahat, buruk, rusak, gelap menjadi baik, menjadi terang. Itu baru namanya bertobat. Jadi ada perubahan. Contoh, perubahan-perubahan yang saya mau contohkan malam ini. Ini tanda orang mengalami pertobatan sejati. Bagaimana sudut pandang dia tentang Tuhan Yesus misalnya. Kalau belum bertobat, ya Tuhan Yesus itu pokoknya Tuhan, tapi bukan yang paling utama. Yesus itu akan menjadi utama. Ini kalau ini konteks kita di kantong Kristen ya. Yesus betul Tuhan. Mati di salib. Kok pengakuan iman rasuli dia hafal, nah. Dia hafal semua. Tapi Yesus itu akan penting saat dia sulit, saat dia menderita, saat dia sakit. Kalau sehat-sehat panggil ikut Yesus, menyembah Yesus, jadi pelayan Yesus yang sungguh-sungguh, dia tidak mau. Tapi kalau susah kita itu dulu. Tapi malam ini saya lihat orang kesetana luar biasa. Semoga saya tidak salah menilai. Kalau saya lihat luar biasa. Minimal ini pintu gerbang bagi kita yang hadir malam ini, bahwa kita mau bangkit untuk Tuhan. Amin. Saya lihat tadi dingin, tapi WL pemuji-pemuji memimpin kita bawa puji-pujian. Aduh, saya lihat tangan semua terangkat, melompat-lompat. Memang ada 1-2 yang pukul tangan ke kocok kartu, tapi nanti Tuhan tolong. Dia curiga terikat roh foker atau TJ atau 3 daun. Kok dia pempukul nih kelihatan. Nah. Hoi, bukan Tapi saya berharap ini pintu gerbang, aman. Karena Soe dikenal sampai ke bangsa-bangsa. Saya ke Amerika, orang bawa omong Soe. Saya ke Australia, orang bawa omong Soe. Banyak pengkhotbah dari Soe. Jadi misionari di Brasil lah, di Guatemala, di Amerika, di mana-mana. Jadi saudara, betapa Tuhan punya hati itu ada di semua orang pilihan Allah. Salah satunya di sini. Amin. Jadi kalau memuji Allah memang mesti kayak tadi itu. Keren. Luar biasa. Siap lebih dahsyat malam kedua, amin. Malam kedua kita kasih bongkar. Haleluya. Jam berapa nih? 10 supaya saudara tahu. Tidak apa-apa. Besok ketemu lagi jam 7 pas. Saya bab mama supaya jam 8 besok khotbah. Kurang lebih jam 9 lewat kita habis. Sisanya ketemu nyanyi sampai dahsyat. Beta berpulang dari Papua. Orang Papua kalau menyanyi, mirip-mirip kita gitu loh. Amin. Dan memang dibutuhkan seperti itu. Jangan orang menyanyi dia berdiri ke patung Sonbai naik kuda di muka perpustakaan negara itu di Kupang. Dia ke patung polisi di perempatan El Tari. Dia ke semua dia saya lihat pak tentara, pak polisi dan begitu. Ada yang betul ada memuji, dia ada hela rokok di belakang baru di atas. Lu tunggu, lu dengar Bama, lu tunggu bapak. Kau tahu ada begini dia ada begini. Jadi asap itu lari dengan ini kabut. Lu tunggu sayang. Lu dengar beta, lu tunggu. Ya. Biasa yang begitu hanya penonton sah. Dia putar rokok.
Putar-putar di sentau pas di depo api pada hantam di bibir. Wow. Nah ini Tuhan tolong kok api semua masuk di situ. Kita ada memuji, dia ada putar rokok di situ, dia Yang biasa begitu nanti setumor batang paru-paru baru nanti keluarga dan Natalia sendiri kemana semua dia kebaik kok tambah parah. Oh nah sudah ini katong pulang sudah. Tolong jangan pulang dulu. Mau bikin apa? Angka lagu. Dulu di KKR kita angka lagu, lu angka asap. Sekarang semua mereka mampus. Angka lagu. Hoi, angka lagu sekarang. Kau pikir di Muheo dan tim tidak sibuk. Kami tidak sibuk. Kami datang untuk ajak kita memuji Allah. Dan lebih daripada itu, ajak kita semua bertobat. Berbalik kepada Allah. Tolong berubah sudut pandang tentang Yesus itu berubah. Yesus senang kalau hamba-hambanya memuji dia. Yesus senang kalau hamba-hambanya melayani dia. Memang melayani Tuhan ini kadang-kadang orang anggap enteng. Tapi sudahlah, peduli amat hormat dari manusia. Kita bukan cari hormat dari manusia, kita cari hormat dari Allah. Makanya Yohanes 12 ayat 26. Yesus jamin semua yang mau melayani Yesus berubah pikiran. Bukan hanya melihat dia sebagai Tuhan karena omongan orang. Tapi Anda mau kenal dia, Anda mau terima dia, Anda mau alami dia, Anda mau layani dia. Yesus berkata, dunia tidak hormat engkau, Bapa di sorga hormat engkau. Dengarin ayat. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati siapa Bapak Mama? Bapa di sorga hormat kita. Kita mau tamat SD atau tidak? Tamat SMP atau tidak? Orang mau lihat status sosial kita seperti apa? Pejabat mau hormat kita atau tidak? Keluarga mau hormat kita atau tidak? Tapi Allah pencipta langit dan bumi menghormati orang-orang yang melayani Yesus. Ini asap pembanya lah. Dan sampai yang tadi dong puasa Ben. Bukan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudut pandang kita tentang Yesus harus berubah. Amin. Bagaimana sudut pandang Anda tentang dosa? Kalau dulu belum bertobat, kok dosa kecil sako. Betul ya? Mau ini nanti baru hari Minggu baru minta ampun. Anggap remeh dosa. Tapi kalau dia sudah bertobat, dia tidak anggap remeh dosa. Mungkin dia masih bisa salah, mungkin dia masih bisa jatuh, tapi dia tidak anggap enteng. Dulu kalau menyakiti pasangan itu biasa, maki pasangan itu biasa, tapi sudah bertobat tidak biasa. Dia omong salah sedikit, dia langsung bilang, Mama, Bapak minta maaf. Bapak bodoh. Mama bilang, betul. Maksudnya, Bapak tahu somong dari semua laki-laki yang kenal di keset mana. Lu paling bodoh Nimrod. Contoh. Mama, Mama yang sudah bertobat, bukan begitu. Mungkin dulu. Mama Bapak bodoh. Sudahlah Bapak kok Mama justru sempurna. Amin. Ini Mama bertobat. Jangan Bapak bodoh, pasti. Aduh, Yesus Kristus. Tidak ada dosa bilang anggap remeh, langsung minta maaf. Amin. Dulu kalau belum bertobat, ada majelis yang dia hitung kolete, dia pencuri kolete. Dia buat hati aman-aman saja. Sebagai terus pencuri kolete, beli ikan, beli sayur, makanlah pakai doa. Tuhan terima kasih buat berkat. Berkat di mana setan? Lu ambil di kantong tadi kok. Orang sorong kantong untuk isi, dia sorong kantong dia ambil. Harus berdoa dan bini anak, terima kasih Tuhan cukupkan semua. Tuhan beri hikmat bagi hamba sehingga pas orang sana ada berhamba-hamba. Ada begitu. Maju dulu. Tapi sekarang tidak bisa begitu. Dulu di kantor bikin nota fiktif, hati baik-baik saja. Sudah kenal Tuhan, dia bilang, sudah saya salah yang dalam. Sekarang tidak mau. Begitu. Kalau ada pejabat di sini, tolong dengar beta omong. Sebelum KPK tangkap, lebih Tuhan mau pilih Tuhan tangkap ke kejaksaan. Nah itu. Kalau Tuhan tangkap lebih datang. Anak-anak muda juga, dulu kalau bilang cium itu biasa sah. Kadang-kadang cium tak salah tembok, jadi fadok sampai bibir rompicas. Dia pokoknya disedot semua itu batu-batu kerikil. Tapi sekarang Nyong minta cium, dia bilang kakak, tunggu Natal. Karena ada kakak-kakak itu yang
Belum ketemu, baru ditelepon sa nafsu. Halo, ke mana? Enak tuh. Oh ya adek, kenapa kak? Posisi. Kemana di sini? Ketemu kok soalnya susah bu. Mama di dapur, bapak di teras, kakak dan di cabang. Tidak bisa keluar. Tapi ini kakak ini memang nafsu tinggi. Nah sudah dulu, Ditelepon, kan ada viral dulu di TikTok. Nah dulu, sudah kok nanti. Dulu, sudah nanti ketemu. Sudah kok dulu, dulu. Anda lihat, ditelepon saya begini, kalau ketemu langsung lu pica. Ini anak tukang gestrek ini. Lu ketemu dia road race lu. Hoi, anak muda kaset nana. Dulu mangkali bikin dosa begitu biasa. Sudah dalam Tuhan beda. Amin. Kakak Juson minta lai. Ada Juson pancing lai. Dulu kakak belum minta, ada pun cara lipat kaki. Kakak bilang waktunya telat. Kakak setan satu nih. Haleluya. Kakak setaku menyawa ini. Sekarang beda, amin. Pacaran di orang tua anak, jaga baik-baik. Bila adek, kakak sayang adek. Gunung kakak daki. Laut kakak seberangi. Pas tadi malam sudah datang, kenapa? Kok begitu dingin itu adek? Enak kalau begitu gunung tadi. Hanya dingin sah. Kakak sampai muncul. Jaga baik-baik. Jangan ada yang kalau engkau pernah jatuh. Malam ini Tuhan mau bangkitkan engkau. Amin. Tidak ada kita yang sempurna. Tapi kalau Anda mau mengalami Tuhan, Roh Kudus akan membuat dulu dengan sekarang beda. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah bikin salah, melanggar komitmen pernikahan, akan berubah. Pejabat yang gila-gila akan bertobat. Majelis yang senu miring bertobat. Amin. Anggota paduan suara yang tukang cek mabok bertobat. Karena anggota paduan suara domba selingkuh. Ini ada latihan ini. Karena akan ada tuh do. Bisa sampai tua korek orang pembini gue bilang, ingat begitu. Maksudnya lu ingat ini jam pulang dulu. Dia korek ingat Ma itu aja bilang orang masih banyak gila. Bertobat. Yesus pasti bisa tolong kita. Aman. Iya, dulu beda. Ambil orang pembarang tanpa ketahuan. Dulu ambil. Sekarang tidak bisa. Meraba tidak bisa. Saya ini tukang pencuri dulu, saya tahu. Jemuran tetangga. Lewat dari jam 10, sumbangan. Saya kasih rata jemuran, pasti. Saya bantu setrika, simpan di lemari saya. Iya. Anak Tuhan yang baik, siapapun kita dengan pergumulan kita masing-masing. Kalau memang berubah, pasti berubah. Bagaimana Anda melihat uang dulu dan sekarang? Kalau dalam Tuhan berubah. Dulu kalau lihat uang, segala cara dihalalkan demi uang. Tidak peduli agamanya, tidak peduli nama baik keluarga. Demi uang, dia bisa buat apapun. Mau korupsi, mau jadi perempuan piara. Orang piara tuh anjing, babi, kucing, pus, meong. Ini nona gagah-gagah kok. Dari satu tangan pisah satu tangan. Sudah lebih dari piala bergilir. Bertobat. Tidak ada lagi hamba uang. Karena Alkitab berkata akar segala kejahatan itu cinta uang. Gara-gara mau kaya orang korbankan banyak hal. Seperti 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Terus. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Betul. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya. Itu kalau belum kenal Tuhan. Sudah kenal Tuhan beda. Dia bukan jadi hamba uang. Karena dia yakin Tuhan yang menjaga dia. Makanya Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Itu ayat bilang begini.
Janganlah kamu menjadi hamba uang. Yap. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukup dapat gaji berapa kas bisa perpuluhan. Karena Allah telah berfirman. Allah berfirman bilang apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demi menyadarkan kita supaya jangan jatuh dalam dosa cinta uang, Tuhan bilang jaminannya saya. Saya pelihara kamu. Amin. Saya jaga kamu, orang-orang muda, keset nana, semua yang hadir di sini. Kerja lurus, bertobat, sungguh-sungguh Allah berkati. Allah bisa bikin berlipat kali ganda. Tak usah bawa uang haram ke rumah. Apalagi jadikan itu uang haram perpuluhan. Tidak boleh. Mungkin pendeta tidak tahu, tapi ini malam saya kasih tahu. Bertobat. Tidak semua persembahan diterima. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Kenapa? Kain itu jahat. Oleh karena itu, di malam yang diberkati ini, saya sebagai hamba Tuhan Yesus mau mengajak kita semua yang hadir malam ini. Tuhan memanggilmu. Tuhan mau pulihkan engkau. Tuhan mau membawa engkau mengenal Dia sungguh-sungguh. Dan mengalami perubahan. Dari pertobatan seorang Israel yang sangat jahat. Yang ada di Alkitab. Seorang Paulus yang begitu jahat. Dia mau melalui pertobatannya. Dia menjadi kesaksian bagi kita. Tidak ada yang sejahat dia. Dia lebih jahat. Bahkan di 1 Timotius 1 ayat 15 tadi dia bilang apa? Aku ranking 1 dari semua penjahat, aku paling jahat. Dari semua orang berdosa, aku paling berdosa. Baca sekali lagi. Jemaat sama-sama dengan Kanita. 1, 2, 3, jemaat. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi kenapa yang paling berdosa ini, yang paling jahat sama Kristus, yang paling membenci gereja, bisa mengalami kasih karunia, kesabaran Allah, pertobatan dari Allah turun di atas dia supaya menjadi contoh bagi kita semua. Jadi saudara yang bilang saya jahat, kau tidak sejahat Paulus. Kalau Paulus diselamatkan, kau juga bisa. 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, Yap. agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Amin. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka Amin. yang kemudian percaya kepadanya dan Haleluya. mendapat hidup yang kekal. Iya. Ini jadi contoh. Jadi kalau ada saudara yang punya kejahatan apapun, saya mau kasih tahu ini malam berita anugerah. Tuhan tidak mau engkau mati dalam keadaan itu. Bukan hanya perjanjian baru, perjanjian lama juga sama. Saya menyatakan kebenaran sejujur-jujurnya. Karena sekalipun saya melihat Bapak Mama begitu antusias, tapi ada hal mendasar yang perlu saya tekankan sepanjang khotbah ini, KKR malam ini dan besok, supaya kita mengalami Kristus sungguh-sungguh. Saya ini berkata ulang-ulang di mana-mana. Saya adalah pengkhotbah cari aman. Cari aman dengan siapa? Cari aman dengan Bapa di surga. Saya sekolah teologi, saya STH, sarjana teologi, sarjana ketuhanan. Kalau SP, sarjana pertanian, urus pertanian. SO, sarjana sosial, urus sosial. SH, sarjana hukum, urus hukum. Beta STH. Saya tahu firman Allah. Saya tahu kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Semua bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Ini yang Tuhan nyatakan buat kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yap. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Terus. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa dia sabar? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau itu. Makanya kalau saya ngomong apa adanya supaya bertobat. Karena kalau kami tidak omong, nanti kami yang kena Bapak Mama. Nanti mau mati itu Tuhan tanya, lu pendeta, lu berkoar-koar, kau khotbah di keset nana tuh kau ajak orang bertobat tidak? Kau tegur dosa-dosa yang membahayakan mereka atau tidak? Kau ajak mereka datang kepada Kristus atau tidak? Kalau saya bilang tidak, saya habis. Orang itu mati tapi nyawanya Tuhan tuntut dari saya. Yeskiel 33 mulai ayat 7, saudara dengar? Dan engkau anak manusia, Ya. aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Betul. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ini Tuhan bilang. Lalu terusnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Lalu apa? Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ini yang saya tidak mau. Saya dingin begini lah baru pulang baru Tuhan bilang, udah sana omong, udah mati lu yang mati dari saya. Tapi kalau saya omong, saudara-saudara kepala batu, beta lolos. 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya. Tapi dia tetap bilang, kau ini satu saja. Lu tunggu deh. Tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Kau pasti habis. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tapi hamba Tuhan lolos. Tapi dengar,
Bukan masalah itu sebenarnya. Masalah poin penting malam ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Mama. Berapa banyak Bapak Mama yang percaya 2-3 orang berkumpul dan sepakat Yesus hadir dan dia ada di lapangan ini? Coba lambaikan tangan. Coba lambaikan tangan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan yang sama ada di sini untuk menunggu setiap keputusan dari para suami, kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, siapapun Anda tanpa kecuali. Karena Allah tidak mau Anda mati dalam kefasikan. Makanya di ayat 11 dari Yeskiel 33 tadi, firman bilang begini, katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup. Katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Aku tidak berkenan kepada kematian orang tukang selingkuh. Aku tidak berkenan kepada kematian orang pemabuk. Aku tidak berkenan kepada kematian suami. Aku tidak berkenan kepada kematian majelis yang sudah komitmen pelayanan tapi lari dari pelayanan. Aku tidak berkenan kepada kematian mereka yang curi kolete. Aku tidak berkenan kepada kematian koruptor. Allah tidak berkenan. Yang Allah mau apa? Next. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Allah mau pertobatanmu. Itu yang Allah mau. Pertanyaannya, keset Nana mau atau tidak? Kalau Allah mau pulihkan engkau, engkau tidak mau, saya tidak mengerti lagi. Tapi kalau engkau mau, engkau akan merasakan roh Allah melawat engkau malam ini.